Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Nariki Agung Muharam dari kelas 6X Fungsi Kubah Kompleks. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang integral Cauchy. Sebelum kita membahas integral Cauchy, kita bahas terlebih dahulu titik interior. Misalkan Z0 dikatakan titik interior dari lintasan tertutup C apabila dapat membuat lingkaran di mana lingkaran tersebut masih terdapat di C. Contohnya ini. Di sini kita gambar lintasan C. Di dalamnya ada titik Z. Nah, jika titik Z ini kita buat lingkaran, karena lingkaran masih dalam lintasan C, berarti dia disebut dengan titik interior. Berbeda jika titik interiornya itu ada di lintasannya. Jika dibuat lingkaran, lingkaran itu ada yang di luar dari lintasan si C, berarti dia bukan titik interior. Begitupun jika titiknya di luar dari lintasan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke integral Cauchy yang pertama. Misalkan, Fz analitik di dalam pada suatu fungsi kurva tertutup sederhana interior C, dan pada lengkungan tertutup C tersebut, jika Z0 titik interior dari C, maka Fz0 sama dengan 1/2 pi integral lintasan C Fz per Z kurang Z0. Dengan pengintegralan mengambil arah positif dan pada lengkungan tertutup C, maka bisa juga dituliskan dengan integral lintasan C Fz per Z dikurang Z0 dz sama dengan 2 pi I Fz0. Sekarang kita akan membuktikan rumus dari integral Cauchy ini. Pertama itu kita ambil integral lintasan dari C Gz dz sama dengan 0 yang digambarkan seperti ini. Nah, kita ubah dia menjadi begini. Gz sama dengan Fz per Z dikurang Z0, dimana di sini ada titik interiornya. Lanjut. Nah, kita ambil lagi Gz sama dengan Fz per Z dikurang Z0. Sekarang kita gambarkan lintasannya seperti ini. Pertama ada lingkaran di dalam, tertarik lintasannya seperti ini. Nah, jika disebutkan itu menjadi lintasan C. Nah, ini berarti ada dua lintasan. Yang pertama lintasan A yang biru ini, dan lintasan B yang kecil ini. Berarti kan integral lintasan C Fz per Ez Z dikurang Z0 dz itu bisa ditulis sama dengan integral lintasan dari A Fz per Z dikurang Z0 dz ditambah dengan integral lintasan B Fz per Z dikurang Z0 dz. Kita ketahui bahwa jika suatu lintasan, jika tidak ada titik interior di dalamnya, maka nilai dari lintasan tersebut adalah 0. Berarti kan lintasan dari C itu juga bisa ditulis dengan integral lintasan B Fz per Z dikurang Z0 dz. Nah, sekarang kita fokus ke lintasan yang B-nya. Nah, di lintasan B sini kan ada Z. Misalkan Z dikurang Z0 itu kan sama dengan R atau jari-jari. Nah, kalau suatu lingkaran punya titik di sini dan punya jari-jari, itu bisa dituliskan dengan Z sama dengan Z0 ditambah R E pangkat I theta. Nah, ini kita akan turunkan karena di sini ada dz. Berarti menjadi dz sama dengan I R pangkat I R E pangkat I theta D theta. Sekarang kita substitusikan ke dalam lintasan B ini. Berarti kan integral lintasan 0 sampai 2 pi. Ini karena dia lingkaran 360 derajat, berarti 2 pi Fz0 ditambah R E pangkat I theta per Z0 ditambah R I theta dikurang Z0 dikali I R E pangkat I theta D theta. Nah, ini kan Z0 nya habis ya. Juga dengan RI pangkat RI theta. Berarti sama dengan integral lintasan 0 sampai 2 pi IF Z0 tambah R E theta D theta.
Nah, di sini tuh kan ada jari-jari. Nah, jari-jari ini kita ingin dekatkan dengan 0 agar dia itu rapat ke titik-titiknya itu. Jadi kan kalau untuk mendekatkan 0 pasti kita akan menggunakan limit. Selanjutnya, berarti kan kita tuliskan sama dengan limit R mendekati 0, karena kan jari-jarinya yang didekati dengan 0, dari integral lintasan 0 sampai pi 2pi if z0 ditambah re i theta d theta. Nah, kalau dekati 0 kan ini pasti nilainya 0. Nah, berarti kita bisa tuliskan seperti ini habis kan sama aja integral lintasan 0 sampai 2pi if z0 ditambah z0 d theta. Karena if z0 ini nggak ada variabel dengan theta, berarti kan bisa dikeluarkan ke depan, jadi ditulis sama dengan if z0 integral 0 sampai 2pi d theta. Sekarang kita integralkan d theta-nya, yang hasilnya berarti if z0 dikali theta dengan batas 0 sampai 2pi. Nah, kita substitusi, berarti kan samanya 2pi dikurang 0, berarti 0 nya nggak usah dituliskan, berarti nilainya jadi if z0 dikali 2pi, berarti hasilnya yaitu 2pi if z0. Berarti terbukti bahwa integral dari lintasan C f z dikurang z0 itu sama dengan 2pi if z0. Selanjutnya kita bahas ke contoh soalnya. Soalnya itu adalah hitunglah integral lintasan C sin 3z per z ditambah pi per 2 dz jika C adalah lingkaran dan z sama dengan 5. Untuk penyelesaiannya kita ubah dulu bentuk ini ke bentuk rumusnya integral Cauchy, yang dimana itu f z per z dikurang z0 dz. Nah, berarti kan ininya penyebutnya kita ubah berarti menjadi integral lintasan C sin 3z per z dikurang negatif pi per 2 dz. Nah, sehingga itu kita bisa dapat tentukan fz-nya itu sin 3z dan z0 itu negatif pi per 2. Selanjutnya kita cari nilai dari z0. Jadi z0 itu sama dengan sin 3 dikali negatif pi per 2. Berarti sama dengan sin negatif 3 per 2pi, yang hasilnya sama dengan 1. Setelah kita dapat z0 tadi 1, sekarang kita substitusikan ke rumus integral Cauchy, yang berarti integral lintasan C sin 3z per z dikurang negatif pi per 2 dz sama dengan 2pi if z0. Kita substitusi z0 dengan nilainya tadi 1, berarti 2pi dikali 1, berarti nilai integral lintasan C sin 3z per z dikurang negatif pi per 2 dz itu sama dengan 2pi. Kita lanjut ke rumus integral Cauchy yang kedua, yang bunyinya itu misalkan fz analitik di dalam integral D yang dibatasi oleh C1, C2 sampai dengan C6, maka menurut teorema rumus integral Cauchy 2, nilai dari fz sama dengan 1 per 2 pi integral lintasan fz per z dikurang z0 dz dikurang 1 per 2 pi integral lintasan C1 fz per z dikurang z0 dz dikurang sampai dengan 1 per 2 pi integral lintasan Cn fz per z dikurang z0 dz. Untuk integral Cauchy yang kedua ini kita langsung ke contoh soal aja. Contohnya soal itu adalah hitunglah integral lintasan C dari fz ditambah 6i ditambah 2 per z ditambah 1 z ditambah 2i dz jika C adalah lingkaran z sama dengan 4 arah positif. Penyelesaiannya, pertama kita ambil fz sama dengan 5z plus 6i plus 2 per z plus 2 dan z0 nya negatif 1. Negatif 1 itu dapat dari sini, dimana z dikurang
negatif 1. Berarti Z0 adalah Z sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita substitusi ke Z menjadi FZ0. Berarti kan nilainya 5 dikali negatif 1 ditambah 6i ditambah 2 per negatif 1 ditambah 2i menjadi negatif 3 ditambah 6i per negatif 1 ditambah 2i. Berarti nilai hasil adalah FZ0 itu adalah 3. Selanjutnya kita akan sekarang mengambil GZ sama dengan 5Z ditambah 6I ditambah 2 per Z tambah 1, dan Z0 itu diambil dari ini. Sama kayak tadi kan bentukannya harus Z dikurang Z0, berarti kan ini negatif 2I. Sekarang kita cari nilai GZ0 ya, berarti sama dengan 5 dikali negatif 2I ditambah 6I ditambah 2 per negatif 2I ditambah 1 menjadi negatif 2I negatif 10i ditambah 6i ditambah 2 per negatif 2i ditambah 1 sama dengan negatif 4i ditambah 2 per negatif 2i ditambah 1. Berarti hasilnya sama dengan 2. Jadi kan kita udah dapat nilai FZ0 itu sama dengan 3 dan GZ0 itu sama dengan 2. Nah, sekarang kita substitusikan ke rumus integral Cauchy yang kedua. Maka FZ0 sama dengan 1 per 2 pi integral lintasan C 5Z ditambah 6i ditambah 2 per Z ditambah 1 dikalikan Z ditambah 2i dz dikurang GZ0. Jadi FZ0 itu 3, berarti 3 sama dengan 1 per 2 pi integral lintasan C 5Z ditambah 6i ditambah 2 per Z ditambah 1 dikalikan Z ditambah 2i dz dikurangi dengan GZ0 itu adalah 2. Ini kita sama-sama ditambah 2 biar ini nilai 2 nya habis. Berarti kan sama dengan 5 sama dengan 1 per 2 pi dikalikan integral lintasan C FZ ditambah 6i ditambah 2 per Z tambah 1 dikalikan Z tambah 2i dz. Kita sama-sama kalikan dengan 2 pi, berarti kan nilainya jadi integral lintasan C 5Z ditambah 6i ditambah 2 per Z ditambah 1 dikalikan Z ditambah 2i dz itu 10 pi. Sekian penjelasan integral Cauchy dari saya. Untuk lanjutan materi integral Cauchy itu akan dilanjutkan oleh Elsa Nabila di video lainnya.